Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami para pendengar yang mulia dan budiman, yakni FSRB Kota Bogor di acara Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Baik, Muhammad Fauzan Taufik dari SMA Negeri 3 Bogor. Ya, Saat ini kita pengen bicarain apa nih? ya. Terima kasih Irfan untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin ini nih, yang lagi rame beberapa minggu ke belakang, soal sebuah fenomena, sebuah penyakit yang bisa dibilang sejak dulu juga mungkin udah ada ya, yaitu Hmm, penyakit AIN, Ain. atau ada penyakit yang disebabkan oleh gangguan pandangan mata. Langsung aja nih ya, kita Siap. bahas. Gue udah ngambil beberapa materinya, beberapa dalilnya, penjelasannya segala macem dari internet ya, karena kalau buka kitab lagi panjang, lama, jadi kita cari di internet aja. Oke. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, di halaman 69, isobatul aina ghairahu ba'inah. Seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangannya. Disebutkan juga dan dijelaskan di Lajnah Ad-Daimah, uh, yang artinya, biar cepat ya, ain berasal dari kata ana ya'inu, yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya penyakit ini tuh adalah dari kekaguman seseorang yang diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Hmm, Oke. Lalu jiwa tersebut, ya, seseorang, jiwa di sini berarti seseorang, ya, orang lain, orang itu menggunakan media pandangan mata di sini berarti ya, untuk menyalurkan racunnya, menyalurkan penyakit kepada seorang itu, kepada yang dipandang tersebut. Tuh. Oh, Gangguan jadi AIN itu ya ya, Ain. Gimana? gangguan AIN itu macam-macam ya. Bisa penyakit, Hmm. kerusakan, bahkan sampai kematian. Tuh. Jadi Ain itu sebenarnya nyata ya, bukan cuman perkataan Nyata. orang Iya. selewat gitu. Maksudnya Iya, benar. nyata-nyatanya bisa dirasakan oleh tubuh gitu, kerusakannya Iya, tadi benar. yang lu bilang. Mm-mm. Dan masya Allah banget Iya, nih, bahkan referensi teman mm, kita udah apa, Syekh siapa tadi, Abdurrahman Hasan. Abdurrahman bin Syekh Hasan. Abdurrahman bin Ya. Hasan juga Kita ya biar mengaitkan sumber dari Lajnah mm-mm. Daimah, juga menukil tadi ya. Lajnah Daimah kalau nggak salah itu kayak Iya. MUI-nya Arab Saudi ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Mantap ini Betul, berarti betul. referensinya. Berarti Ya, biar alhamdulillah lebih kita, kuat lagi nih ya, biar lebih kuat kenapa, lagi. apa lagi nih, apa lagi? Biar lebih kuat lagi, kita kutip dari salah satu hadis ya, yang Eh, disebutkan oleh Nabi SAW. Allah salam. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadiru sabaqotahul aina. Apa artinya? Ain itu benar-benar ada, kata Nabi. Hmm. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Merinding gak sih dengernya? Ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 2188. Mantap, mantap, mantap. Tapi Eh, berkaitan dengan pembahasan kita soal ini cukup menarik ya. Karena ini iya, kalau bagi gue sendiri sih, ini bukan merupakan topik yang biasa dibicarakan di tengah-tengah anak muda iya, gitu kan. Karena iya benar. kalau yang nampak bagi gue ya, pemuda-pemuda ini kan adalah manusia yang nafsunya atau pendiriannya bergejolak gitu ya, Iya, emosinya bergejolak. iya, Dan dengan itu benar-benar. mungkin melahirkan sebuah rasa untuk diakui gitu. Dan bahkan Iya, benar. sebagian, tidak sedikit loh, sebagian besar bahkan ya dari para pemuda dan manusia secara umum mungkin menginginkan untuk Iya, diakui. Tapi bagaimana korelasinya iya, dengan Ain tadi? Kalau misalnya kita apa namanya, melakukan swafoto selepas menang iya, lomba di posting di Instagram, apakah itu dapat menimbulkan Ain iya, iya, atau gimana menurutmu? iya, iya, benar-benar. Jadi pendapat gue ya, kalau pendapat gue dari apa yang gue baca ini, Hmm.
eh, tidak ada salahnya gitu kita mengupload selfie, mengupload foto kita, foto diri kita gitu kan, bahkan seperti ini gitu kan ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu nggak apa-apa sebenarnya, asalkan yang pertama ya, yang pertama dari kitanya sendiri, itu tujuan kita untuk melakukan hal tersebut, mengupload foto kita itu bukan untuk semata-mata, bukan semata-mata untuk pamer aja gitu loh. Jadi jangan ada sedikit pun terbersit dalam pikiran kita untuk memamerkan diri kita gitu. Mm-mm. Mendapat pengakuan dengan memamerkan diri kita itu kan berbeda gitu kan. Mm-mm. Kalau mendapat pengakuan itu kan lebih kepada sesuatu yang sifatnya positif, ya kan. Oh. Sementara kalau memamerkan sesuatu itu konotasinya bisa positif, bisa juga negatif, tapi lebih banyak memamerkan sesuatu itu lebih banyak konotasinya ke arah yang negatif Nah, gitu. izinkan gue mengutip lagi apa yang telah lu katakan tadi. Bahwasanya itu kembali Iya, lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana iya kita benar, apa mendaya gunakan niat kita. Mungkin ya, karena mungkin setiap iya benar, perbuatan itu juga memiliki hubungan yang erat dengan niatnya gitu kan. Dan gue setuju banget iya sih itu. benar. Berkaitan dengan Mm. apa yang bisa kita berdayakan dari diri sendiri. Ketimbang kita memikirkan pendapat orang lain. Maksudnya, itu kan sesuatu yang Iya, tidak bisa kita kendalikan ya. Kita tidak bisa membuat semua orang itu suka dengan apa kita lakukan. Maka yes, ketimbang benar-benar. mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya kenapa kita tidak melihat kepada diri kita sendiri gitu. Opini kita, Iya, pemikiran kita, niat kita itu kan merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jadi mungkin sebelum kita posting sesuatu bisa iya, pikir gitu ya niatnya apa cuman mau pamer. iya. Bahkan itu juga Benar. membatalkan apa namanya? Membatalkan niat yang seharusnya gitu. Bahkan setiap Iya, kita melakukan benar. sesuatu itu harusnya didasarkan untuk ibadah, niat lillahi ta'ala, Iya, bukan untuk mengais nah, validasi, ya kan, untuk iya benar, diakui. Nah, benar. coba pandangan lu terhadap itu Iya, gimana? benar. Iya, benar banget sih. Eh, bahkan kan dalam salah satu hadis, gue lupa bunyinya itu seperti apa. Ketika kita melakukan sesuatu yang tadinya baik gitu kan ya, tadinya baik, lalu ketika sudah dilakukan dan terbersit dalam pikiran kita kesombongan, ingin pamer gitu kan ya, itu bisa membatalkan kebaikannya tersebut Hmm. gitu kan ya. Nah, untuk ain ini sendiri, ulama pun eh, mengumpulkan, menyatukan gitu kan ya, dari keduanya gitu. Jadi dari yang eh, pemilik foto, artinya ini kan dari foto gitu kan ya, dari Heeh. wajah kita gitu kan ya. Eh, Pemilik foto, pemilik gambar gitu kan ya. Hal-hal seperti apa yang harus di apa namanya, dihindari gitu kan ya, bagi si pemilik pengirim gambar, juga dari sisi pelihat, sisi yang Hmm. melihat orang yang mengupload foto tersebut atau melihat seseorang itu. Ya, kembali lagi ke diri Jadi kita masing-masing gitu ya, Chan. iya benar, kembali lagi ke diri kita masing-masing, baik yang melakukan mengupload foto Mm-mm. maupun yang melihat foto. Karena bisa Kembali jadi, lagi ke diri kita sendiri. iya betul, bisa jadi kita posting itu Iya, niatnya untuk memotivasi orang lain gitu kan. iya benar. Dan mungkin kenapa kita harus iri? Mungkin kenapa kita tidak mendoakan dia semoga bisa konsisten sebagai saudara sama muslim Iya, misalnya. Kenapa harus iya. iri gitu kan? Nah, berkaitan dengan Ain ini secara khususnya. Si Ain ini kan seolah merupakan ancaman yang nyata gitu. Dan Iya, dengan kenyataan itu ya membuat kita harus apa namanya? Menghindarinya gitu kan. Nah, tadi iya, lu bilang secara sekilas bahwa Ain itu diakibatkan oleh foto gitu kan. Nah, gue iya, jadi penasaran nih, terbesit di pikiran gue. Zaman Nabi kan belum iya, ada foto tuh. Gimana Ain itu iya, bisa diketahui oleh Nabi? iya. Jadi kalau melihat berbagai literatur, berbagai fakta sejarah ya, Ain pada zaman Nabi itu terjadi dengan melihat seseorang langsung gitu. Jadi Hmm. ketika kita
eh, ketemu nih di jalan gitu kan ya, ketemu di jalan lalu saling menyapa gitu kan ya, saling menyapa, lalu si yang melihat orang ini itu eh, ada perasaan iri, dengki gitu, hasad gitu, dalam dirinya kepada si orang itu. Nah, si orang itu bisa terkena ain gitu. Ini ada sebuah kisah nih ya. Boleh gue bacakan? Silakan. Eh, ya, suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Ia membuka jubah yang ia pakai dan Amir bin Robi'ah ketika itu melihatnya. Hmm. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Robi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka Sahal seketika saat itu pun sakit di tempat itu. Dan hari ke hari itu sakitnya semakin parah. Hal ini pun dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah ingin pergilah. Lalu Rasulullah menjenguklah si Sahal ini. Lalu akhirnya diceritakanlah oleh si Sahal ini kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah ini. Maka Rasulullah ngomong, bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu. Setelah itu air bekas Amir bin Rabi'ah ini disiramkan ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Nah itu ditekankan lagi tuh. Ain itu benar-benar Iya, nyata, bukan cuman iya, gertakan atau benar nyata. ancaman, itu benar-benar nyata, itu bisa dirasakan Benar-benar berdasarkan nyata, cerita tadi itu nyata ya. memang. Heeh. Iya, Bahkan uh, akibatnya juga bisa menderita secara fisik ya, gimana tuh? iya, Heeh. bisa menderita secara fisik. Bahkan tadi yang udah gue sebutin di awal, ain itu bisa menyebabkan kematian, Oh gitu. gitu. Oh itu paling Iya, parahnya itu ya. sampai bisa paling parahnya itu sampai bisa menyebabkan kematian. Itu dari mata doang Gitu. gitu ya, bisa Iya, menyebabkan dari mata, dari pandangan fatalan aja yang gitu. Nah, gede gitu ya. Heeh. adanya rasa hasad gitu ya, dari Hasad seseorang bisa gitu. menyebabkan kematian. Nah, Nah, ada satu hal yang bahkan, menarik nih. iya, Lu dulu deh, lu dulu. oh ya, Lanjutin. bahkan eh kalau yang viral selama ini itu kan Ain itu hanya bisa, hanya yang kita tahu nih, mungkin yang orang-orang tahu ya, Ain itu hanya kena kepada makhluk hidup, manusia Oh, oh. dalam artian di sini. Nah, tapi sebenarnya Ain itu bisa juga kena kepada benda mati. Oh, benda mati bisa. Kayak Iya, gimana misalnya? bisa, bisa kena benda mati. Misalkan apa ya? Misalkan eh, kita datang ke rumah seseorang gitu kan, atau anggaplah kita ketemuan dengan seseorang gitu kan ya, nongkrong gitu misalkan ya. Lalu eh, si teman kita ini atau orang ini itu punya sesuatu yang bagus. Hmm. Nah, dalam hati aja nih, dalam hati kita eh, ada rasa iri gitu. Aduh, kenapa sih gue nggak punya tuh barang, gitu kan? Eh, itu bisa menyebabkan ain. Akibatnya Fine. apa? Akibatnya apa? Si barang ini tuh bisa rusak Bisa rusak. seketika, Atau bisa gitu. juga tidak Jadi, membawa keberkahan. iya, bisa juga tidak membawa keberkahan, Jadi gitu. gimana? Jadi ain ini luas gitu lah. Luas cakupannya. Tidak hanya mengenai makhluk hidup, gitu ya. Baik orang alim maupun pendosa itu bisa kena ain. Mm-mm. Karena dalam salah satu hadis, Aisyah istri Rasulullah itu pun pernah kena ain, gitu. Mm-mm.
Bahkan disebutkan yang itu juga dalam tidak lolos dari hadis, ain ya. ya. Yang Iya, yang bahkan sekaliber sahabat istri istri Rasulullah. Rasulullah pun tidak lolos dari ain, Iya, istri apalagi kita. Rasulullah loh, bahkan ya kan, Aisyah, ibunda kita ya, itu pernah ain gitu kan. Mm-mm. Diriwayatkan di hadis Muslim nomor 2195, disebutkan dari Aisyah radhiallahu taala anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal aini. Dahulu Rasulullah SAW memintaku agar aku dirukyah untuk menyembuhkan ain. Dirukyah, Gitu. Iya, dirukyah. literally dirukyah, Jan. Rasulullah literally dirukyah. Buset, Rasulullah yang mantap sih. minta untuk merukyah. Masya Allah ini. Itu. Nah, Bagus, nanti bagus akan sih. kita bahas nih. Nanti akan kita bahas nih, apa namanya? Cara untuk mencegah eh, agar ain itu tidak terkena oleh kita, cara mencegah agar kita tidak mengenai seseorang dengan penyakit ain. Lalu Hmm. bagaimana cara mengobati si ain ini? Hmm. Itu Nah, akan kita bahas nanti. dari paparan lu nih, gue semakin tercerahkan lah Oke. gitu. Bahwa Hmm. masih terdapat banyak sekali perkara-perkara yang diremehkan dalam agama. Iya, Padahal benar. perkara itu tuh sangat vital gitu. Perkara itu sangat penting, Mm-mm. sangat konsekuen terhadap ketaatan kita kepada Allah Iya, dan Rasul gitu. benar. Bahkan hal-hal seremeh Mm-mm. gini, misalnya kita mencoba untuk menampilkan diri sendiri, tapi itu mungkin dapat menimbulkan hasad di mata orang lain, atau sekedar Mm-mm. Iya, mengklik tombol share di Instagram itu bisa iya, berakibat fatal seperti itu gitu. Efeknya iya, iya. berantai gitu kan. Mm-mm. Benar-benar. Diawali dari satu hal yang bahkan kita tidak menduganya itu akan menjadi dampak gitu. Nah, ini Iya. merinding sih kalau bagi gue ya. Karena ini nyata kan, bener. Ini Mm-mm. tuh nyata. Ya mungkin Iya. ini jadi reminder bagi gue lah. Kadang kalau di sekolah kan Mm. gue, sering, gue suka pakai jaket di sekolah gitu. Kadang gue juga, kalau Iya. jalan tuh berasa ganteng gitu kalau pakai jaket. Apalagi jaket hitam, Iya. jaket Iya, itu yang, juga terjadi bukan, kepada gua gitu. Heeh. ya bukan jaket hoodie gitu loh, maksudnya jaket orang kerja. Gue pakai Iya. itu kalau di sekolah. Nah, Heeh. Iya, iya. berhubung udah mendekati akhir nih ya. Gue minta dong nih satu resep Mm-mm. dari lo aja. Gimana sih Mm-mm. cara gue dan para pendengar gitu menghindari aib? Iya, iya. Eh, yang pertama ya, eh, yang sempat juga, bukan sempat ya, tapi memang viral gitu kan ya, cara menghindari ain ini. Yang pertama itu, ketika kita melihat seseorang, ketika kita melihat seseorang yang apa istilahnya, wah dia cakep nih, wah bagus nih gitu kan ya, itu kita ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Tetapi ini ya, ada tapinya. Pendapat ini itu tidak memiliki dasar yang kuat. Tuh. Namun tidak ada salahnya bagi kita untuk untuk mengucapkannya ketika melihat sesuatu yang membuat kita suka, membuat kita jadi jatuh hati gitu kan. Adapun yang lebih baik lagi gitu kan, ketika kita melihat sesuatu yang kita suka, itu kita ucapkan barakallahu fiik atau barakallahu laka gitu. Jadi itulah ya Itu sih. resepnya supaya ain itu bisa Ya dari gua. kita kita tanggulangi ya minimal. Iya Oke, gitu, seperti itu. makasih atas waktunya Jan Oke. telah membahas Iya. topik yang sangat menarik nih. Ntar ke Iya, depan ini kita lagi insya Allah hot-hotnya nih soalnya nih. membicarakan hal-hal Iya. menarik lagi ya. Nggak cuma ain kan pasti. Iya. Ya, Iya, ada banyak. ya, oke. Baik, terima kasih. Oke. Kita telah berada di penghujung gelar bicara ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita ucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta, bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la atubu ilaha illa ilaik. anta astaghfiruka wa Semoga atubu ilaik. bermanfaat bagi para pendengar. Amin Wabillahi amin. taufiq wal hidayah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irwan.